Sungai Musi, sebuah cabang besar yang mengalir melewati wilayah Kabupaten Ogan Ilir, menyimpan keelokan yang subur, namun juga garang khas dataran rendah Sumatera Selatan. Alurnya yang lebar dengan arus deras menjadi sumber penghidupan bagi ratusan keluarga nelayan penangkap ikan tradisional yang menempati dua sisi bantaran. Namun justru aliran berlumur lumpur subur itu kadang menyeret pergi yang rahasia gelap, bikik tak bernama dari nasib manusia. Pada suatu sore di penghujung bulan Juli tahun 2018, Pak Dharma, seorang nelayan tua yang seumur hidupnya menggantungkan diri pada ruas sungai ini, sedang mendayung perahu kayu kecil pulang, usai seharian menebar jaring yang melelahkan. Saat melintas di kawasan gosong sungai yang sunyi, ia mendadak melihat sebuah benda asing terapung-apung. Tersangkut pada rumpun eceng gondok, benda itu ternyata sebuah kantong plastik berwarna hitam. Jenis kantong sampah industri berukuran besar yang diikat rapat dengan hati-hati. Mula-mula Pak Dharma mengira itu hanyalah kantong limbah yang dibuang diam-diam ke sungai, sesuatu yang sayangnya tidak jarang terjadi. Tetapi ketika perahunya didekatkan, ia memperhatikan kantong itu menggembung tak wajar. Dan dari dalamnya merembes cairan berwarna merah muda, keruh yang bercampur dengan air sungai. Didorong rasa ingin tahu sekaligus sayang barang, Pak Dharma memakai galah bambunya untuk mengait kantong itu agar mendekat, lalu mengangkatnya ke atas perahu. Kantongnya terasa berat. Ia pun menggunakan pisau kecil yang selalu ia bawa untuk mengiris bagian mulutnya. Seketika tercium anyir yang ringan, bukan amis ikan, namun juga bukan bau sampah menusuk hidung. Di dalamnya tampak potongan daging yang sudah dipotong menjadi bongkahan besar. Wah, rumah siapa masak besar, lalu membuang sebegitu banyak daging babi? Sayang sekali, gumam Pak Dharma sambil menatap bongkahan yang tampak masih segar. Dalam hati ia berpikir, meski tak layak dimakan, mungkin bisa direbus benar-benar matang untuk diberi kepada anjing peliharaan agar mereka kenyang. Ia pun mengikat kembali mulut kantong dan melayarkan perahu menuju rumah. Sesampainya di dermaga kecil dekat rumah, ia memanggul kantong berat itu sepanjang langkah. Ada rasa tak enak yang makin menguat. Sensasi menggenggam bongkahan daging itu meski melalui lapis plastik tetap terasa janggal. Begitu tiba di halaman, ia menumpahkan seluruh isi kantong ke sebuah baskom aluminium besar untuk dibersihkan. Dan tepat pada saat itu, sebuah detail membuat nelayan sepuh yang seumur hidupnya bersentuhan dengan ikan udang, babi, dan ayam. Sontak linu sampai nyaris rubuh. Beberapa potong daging masih menempel lapisan lemak tebal. Tetapi warna lemak itu kuning pucat bukan putih buram. Sebagaimana lemak babi, lebih mengerikan lagi, pada selembar kulit yang lebih besar terpampang jelas sebuah tato. Sebuah gambar kupu-kupu kecil dengan garis-garis bernuansa hijau dan merah yang sangat halus kulit manusia dengan tato. Pak Dharma tersentak mundur beberapa langkah, hampir terjengkang. Ia paham bahwa yang barusan ia angkat dari sungai bukan daging babi, melainkan bagian dari jasad seorang manusia. Diliputi ketakutan, ia bergegas ke rumah tetangga untuk meminta mereka menelepon pihak kepolisian di desa Sukamaju. Kabar penemuan bagian-bagian tubuh manusia yang hanyut segera dilaporkan berjenjang ke kepolisian di Kabupaten Ogan Ilir hingga kepolisian daerah Sumatera Selatan. Menyadari tingkat keseriusan kasus pembunuhan yang disertai mutilasi, sebuah tim khusus investigasi langsung dibentuk, dipimpin secara langsung oleh Kolonel Bima Santosa, penyidik Kawekan. Lokasi tempat Pak Dharma mengangkat kantong itu segera dipasangi garis pembatas. Meski para penyidik memahami bahwa titik tersebut hanya serpihan kecil dari keseluruhan, sangat mungkin pelaku melemparkan lebih banyak kantong ke sungai. Sebuah pencarian besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya digelar menyusuri ruas sungai sepanjang hampir 10 km. Puluhan perahu dari tim penyelamat dan warga nelayan relawan dikerahkan. Penyelam profesional juga didatangkan, bekerja dalam kondisi arus deras dan air yang keruh pekat.
Pencarian berlangsung dengan ketegangan yang mencekam dan bayang-bayang yang menghantui. Selama 2 hari berikutnya, mereka berturut-turut menemukan kantong-kantong plastik hitam lain yang tersangkut pada semak di tepi sungai atau tenggelam di dasar. Semua kantong dibawa ke pusat forensik provinsi. Di sana, sebuah pekerjaan mengerikan dimulai. Para ahli forensik, berseragam pelindung tertutup rapat, harus membuka satu persatu kantong, mencatat, lalu menata ulang bagian-bagian tubuh. Usai rangkaian kerja itu, mereka sampai pada simpulan awal total 32 kantong telah ditemukan. Dan bagian-bagian tubuh di dalamnya setelah disambung sementara teridentifikasi milik 2 korban berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Keduanya mengalami mutilasi yang sangat keji. Perkara ini kini bertransformasi menjadi pembantaian yang merenggut 2 nyawa. Pelakunya bukan sekadar pembunuh, melainkan tukang jagal berhati beku dengan kondisi psikis yang sangat menyimpang. Namun pertanyaan terbesar tetap menggantung. Siapakah kedua korban itu? Tim khusus dihadapkan pada soal yang amat sulit. Kedua jasad sudah tak utuh, dan pelaku jelas-jelas berupaya menghilangkan jejak sebersih mungkin. Identifikasi nyaris mustahil dilakukan. Tugas utama kita sekarang adalah mengembalikan nama kepada para korban, ujar Kolonel Bima Santosa dalam rapat tim khusus. Hanya bila kita tahu mereka siapa, kita dapat menelusuri relasi-relasi mereka, dan dari sana menemukan pelakunya. Perintah pun dilayangkan. Seluruh berkas dan laporan orang hilang di wilayah provinsi beserta daerah-daerah sekitar harus disisir ulang secara menyeluruh. Para penyidik dibagi dalam beberapa kelompok, memulai pekerjaan senyap, namun sangat penting mencari jati diri 2 insan malang tersebut. Di tangan mereka hanya ada sedikit petunjuk profil DNA yang sedang dianalisis, serta sebuah foto yang merekam tato kupu-kupu pada kulit korban perempuan. Namun hari-hari berlalu, pemeriksaan silang terhadap arsip orang hilang tak memberi hasil seperti yang diharapkan. Tak ada keluarga manapun yang melaporkan hilangnya sepasang pria dan wanita secara misterius. Penyelidikan kembali tersendat buntu. Pelaku seolah-olah telah menghitung semuanya dengan sempurna. Ia memilih korban-korban yang tampaknya tak ada yang peduli ketika mereka lenyap. Kasus kantong sampah hitam di Sungai Musi menjadi buah bibir yang menebar keguncangan di tengah masyarakat. Tetapi bagi tim khusus, perkara ini adalah obsesi sekaligus tantangan terhadap kehormatan para penegak hukum. Mereka tak bisa membiarkan kekejian seperti ini tenggelam dalam pelupaan. Waktu pun berlalu tanpa titik terang. Tim yang dipimpin Kolonel Bima Santosa bekerja tanpa kenal lelah, mengirimkan informasi dan gambar tato kupu-kupu milik korban perempuan ke unit-unit kepolisian di daerah sekitar, serta menyiarkan pencarian korban melalui berbagai sarana informasi publik. Namun semua upaya itu hanya dijawab keheningan. Tak ada yang datang melakukan identifikasi. Tak ada laporan kehilangan yang cocok dengan 2 sosok tak berdosa itu. Di ruang rapat tim, suasana berat menekan. Pada papan tulis putih, foto-foto bagian tubuh terpampang berjejer. Di sampingnya hanya ada 1 gambar tato. Semua itu menjadi bukti-bukti bisu yang menantang kecakapan dan pengalaman para polisi kriminal paling terasa. Pelaku menghitung langkahnya terlalu rapi. Ucap seorang penyidik dengan suara letih. Ia memilih orang-orang yang minim jejaring sosial. Ketika mereka lenyap, tak ada yang melapor. Kita sedang berhadapan dengan tembok sesungguhnya. Ketika penyelidikan seolah menuju jalan buntu, sebuah terobosan tak terduga pun muncul, bukan dari teknik intelijen yang canggih, melainkan dari luka dan kecemasan sebuah keluarga. Pada suatu pagi di awal pekan ketiga sejak kasus ini terungkap, 2 perempuan, yang satu tua, yang lain muda dengan wajah tirus, disapu resah datang ke markas kepolisian provinsi. Mereka hadir untuk melaporkan putra sekaligus kakak mereka yang hilang. Perempuan yang melapor adalah Ibu Rahayu, ibunda dari Arif Wibowo, seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai tukang bangunan. Dengan berlinang air mata,
Ibu Rahayu menuturkan bahwa anaknya tak pulang hampir 1 pekan lamanya. Arif bekerja sebagai buruh bangunan, kadang mengikuti proyek beberapa hari. Ia lasnya, tetapi setiap pergi ia selalu menelepon saya. Kali ini sudah hampir 10 hari. Teleponnya justru tidak aktif. Saya menanyakan pada teman-temannya dan mandor proyek, namun tak seorang pun tahu ia di mana. Naluri seorang ibu membuat saya yakin ada hal buruk menimpanya. Keterangan Ibu Rahayu segera disambungkan dengan perkara yang sedang tersendat. Seorang pria dewasa menghilang dalam kurun waktu yang berimpit dengan perkiraan waktu kematian korban laki-laki. Para penyidik segera memperlihatkan kepada Ibu Rahayu foto-foto barang bukti yang ditemukan bersama jasad, namun ia tak mampu mengenali. Maka ditempuhlah langkah terakhir sekaligus paling akurat. Penyidik menerangkan situasi dengan saksama dan memohon izin mengambil sampel dari Ibu Rahayu untuk pemeriksaan DNA yang akan dicocokkan dengan sejumlah fragmen tubuh laki-laki yang disimpan, meski sangat terpukul dan gentar menghadapi kemungkinan paling mengerikan. Demi menemukan anaknya, ia menyetujui sampel DNA dikirim untuk pengujian darurat dan hanya 2 hari kemudian, hasilnya tiba. Profil DNA dari kerangka laki-laki itu sepenuhnya cocok dengan DNA milik Ibu Rahayu. Memastikan hubungan darah ibu dan anak, korban laki-laki akhirnya memiliki nama Arif Wibowo. Setelah pekan-pekan gelap, perkara ini memperoleh pijakan awal. Dengan identitas satu korban telah dipastikan, tim khusus segera memusatkan seluruh tenaga untuk membongkar kehidupan dan relasi Arif, berharap dapat menemukan jati diri korban perempuan sekaligus membentuk gambaran sosok pelaku. Penyelidikan mendalam mengenai perjalanan hidup Arif Wibowo pun dilakukan. Ia dikenal sebagai lelaki baik, rajin, telah bercerai sejak lama, tinggal bersama ibu dan adik perempuannya. Ia tidak punya musuh. Tok terlibat utang piutang. Namun ketika tim teknologi forensik menelaah ponsel lamanya, sebuah rahasia tersingkap dalam buku telepon serta riwayat panggilan dan pesan. Terdapat nomor milik seorang perempuan yang ia simpan dengan sebutan sangat mesra Rahma Kupu. Mereka sering berkomunikasi pada jam-jam larut dengan kata-kata penuh asmara. Rahma Kupu, sebuah julukan yang beririsan dengan tato kupu-kupu nyaris mustahil, merupakan kebetulan. Korban perempuan hampir pasti adalah perempuan bernama Siti Rahma itu. Menelusuri nomor tersebut, para penyidik cepat mengetahui identitas pemiliknya, Siti Rahma. Berusia 32 tahun, tinggal di desa Sukamaju yang sama. Lebih penting lagi, Siti adalah perempuan yang sudah menikah. Suaminya bernama Adi Pratama, seorang sopir truk antar kota yang kerap bepergian lama. Dua korban Arif Wibowo dan Siti Rahma bukan hanya sepasang kekasih gelap, melainkan juga bertetangga. Gambaran perkara menjadi jauh lebih terang. Ini tampak seperti pembunuhan berlatar cemburu. Sangat mungkin sang suami, Adi Pratama, setelah mengetahui perselingkuhan istrinya, telah menghabisi sang istri beserta sang selingkuhan, lalu memutilasi dan membuangnya untuk menutupi perbuatan keji itu. Seluruh sorot perhatian pun tertuju pada Adi Pratama. Namun ketika tim lapangan mendatangi rumahnya, para tetangga mengatakan ia sedang dalam perjalanan mengantar muatan ke wilayah selatan dan belum kembali. Para penyidik berhasil menghubungi perusahaan angkutan tempat Adi bekerja. Pihak perusahaan membenarkan bahwa Adi memulai perjalanannya tepat pada pagi hari. Ketika kedua korban diduga tewas, detail tersebut kian menebalkan kecurigaan terhadap Adi. Sangat mungkin ia melakukan pembunuhan pada malam hari, kemudian pada dini hari berikutnya segera meninggalkan daerah ini di balik kedok perjalanan dinas yang sudah dijadwalkan. Di papan tulis ruang komando, foto 3 sosok terpaut garis panah sebuah segitiga hubungan yang pahit korban Arif Wibowo, korban Siti Rahma, dan terduga utama Adi Pratama. Kita sudah punya korban,
punya terduga, punya motif, ujar Kolonel Bima Santosa. Namun kita masih kekurangan bukti langsung. Tugas kita sekarang menunggu Adi kembali. Rencana penangkapan dan strategi tekanan psikologis harus disusun sehalus mungkin. Ia licik tidak akan mudah mengaku. Seluruh tim menahan napas. Mereka tahu pertemuan dengan pelaku segera terjadi. Dan itu akan menjadi laga adu kecerdikan yang sangat menegangkan. Beberapa hari kemudian, truk jarak jauh milik Adi Pratama meluncur pulang dari perjalanan dinas ke selatan. Ia sama sekali tak menyadari jaring tak kasat mata, penegakan hukum sudah ditebarkan. Dan dirinya lah ikan terbesar yang ditunggu tim khusus. Begitu memasuki wilayah Kabupaten Ogan Ilir, truk itu dihentikan oleh petugas gabungan lalu lintas dan reserse dengan dalih pemeriksaan administratif. Adi Pratama segera diminta ke markas kepolisian daerah Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan. Di ruang penyidikan, ia diberitahu mengenai kematian istrinya, Siti Rahma, dan sang tetangga, Arif Wibowo. Reaksinya diamati dengan saksama mula-mula kaget dan terpana. Lalu cepat berubah menjadi murka. Siapa bajingan mana yang melakukan itu? Ia menggebrak meja sambil berteriak sebuah reaksi yang tampak alamiah dari seorang suami yang diberi kabar istrinya terbunuh. Setelah ditenangkan, Adi memainkan peran suami terluka dan dikhianati mulai menuturkan versinya. Sebuah kisah yang dirangkai dengan lihai separuh fakta. Separuh dusta. Dirancang untuk melepaskannya dari lingkar kecurigaan. Ia mengakui sudah lama curiga istrinya menjalin hubungan gelap dengan tetangga. Menurut pengakuannya, pada malam yang naas tepat, sebelum ia harus berangkat dinas, ia pulang diam-diam lebih cepat dari rencana dan memergoki sang istri bersama Arif Wibowo di kamar tidur. Saya kehilangan kendali, katanya dengan nada getir. Seorang lelaki dipasangi tanduk di rumahnya sendiri, tak ada aib yang lebih berat. Ia menyebut terjadi perkelahian hebat antara dirinya dan Arif. Masih menurut Adi, usai baku hantam, karena malu dan marah, Siti bersama sang selingkuhan berkemas dan pergi pada malam itu juga. Ia bilang akan pergi ke tempat yang takkan pernah bisa saya temukan esok paginya. Lanjut Adi, karena putus asa sekaligus terikat jadwal, ia memilih tetap berangkat dinas, mengabaikan semuanya. Cerita Adi terdengar sangat masuk akal menjelaskan mengapa kedua korban lenyap bersamaan, menerangkan kemungkinan terjadi perkelahian, dan yang paling penting menciptakan celah waktu agar ia dapat mengelak. Ia mengaku sudah pergi sebelum pembunuhan sesungguhnya terjadi. Mungkin, kata dia, pasangan itu terlibat konflik soal uang atau cinta. Atau barangkali keduanya dihabisi pihak ketiga. Namun para penyidik berpengalaman segera menangkap titik lemah. Seorang suami, betapapun hancur dikhianati, takkan bersikap tenang berbulan-bulan dalam perjalanan dinas tanpa sedikit pun upaya mencari istri atau melapor tentang hilangnya orang dan perkelahian. Ditambah pengakuan Adi tentang baku hantam di rumah, tim khusus memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengajukan penggeledahan darurat atas seluruh kediamannya. Sore itu juga, satuan forensik yang terlatih mendatangi rumah Adi Pratama. Dari luar, rumah tampak bersih dan rapi. Seolah tak pernah terjadi perkara mengerikan di dalamnya. Pelaku punya hampir sebulan untuk membersihkan sisa-sisa kejadian. Tetapi kejahatan, serapi apapun disamarkan, mustahil lenyap sempurna, apalagi di hadapan ilmu forensik. Tim menitik beratkan pemeriksaan pada dua area paling sensitif, kamar tidur dan kamar mandi. Di bawah pencahayaan biasa, semuanya terlihat normal. Tetapi begitu tirai ditutup, lampu dipadamkan, dan larutan luminol disemprotkan ke permukaan, kenyataan mengerikan menampakkan diri dalam gelap. Dinding di belakang kepala ranjang memancarkan cahaya biru kehijauan yang ganjil. Cahaya itu membentuk gurat dan bintik jejak semburan darah dalam jumlah sangat besar, yang kemudian dilap dan disamarkan. Di lantai yang berubin mengilap, sinar biru masih menyala pada celah-celah nat.
seakan melukis ulang keberadaan genangan darah di sana. Volume darah begitu banyak hingga mustahil berasal dari perkelahian biasa. Namun titik paling menyala justru terdapat di kamar mandi seluruh lantai, terutama area mulut saluran pembuangan. Memendarkan biru pekat. Indikasinya jelas disinilah pelaku melakukan tahap paling biadab membasuh darah dan mungkin juga memotong-motong tubuh korban. Bukan hanya itu, para ahli hati-hati membuka siku pipa pembuangan. Dan di antara endapan kotoran mereka, menemukan serpihan organik mikroskopis. Yang paling mencolok, ada beberapa fragmen jaringan lemak berwarna kuning pucat. Bukti tak terbantahkan bahwa bagian-bagian tubuh manusia telah diproses di tempat ini. Foto-foto dan rekaman video dari uji luminol. Berikut sampel-sampel yang dikumpulkan. Menjelma menjadi bukti baja yang menghancurkan habis kebohongan. Adi Pratama tentang istrinya yang kabur bersama kekasih gelap. Sebuah pembantaian berdarah telah terjadi tepat di dalam rumah ini. Di ruang interogasi, ketika sore merayap turun, Kolonel Bima Santosa melangkah masuk. Kali ini ia tidak lagi bertanya. Ia hanya diam, lalu meletakkan di atas meja tepat di hadapan Adi Pratama serangkaian foto berwarna berukuran besar. Itulah bidikan yang merekam hasil olah tempat kejadian perkara di kediaman pria itu. Dalam foto-foto itu tampak gurat cahaya biru kehijauan yang ganjil, jejak darah tak kasat mata yang tersingkap oleh Sains, serta potret serpihan jaringan lemak yang diambil dari mulut saluran pembuangan. Pak Adi, suara Kolonel Bima Sedinggin es, inilah sisa-sisa pertengkaran yang Anda sebut. Kami tidak percaya istri Anda dan Arif bisa pergi setelah meninggalkan sebanyak ini darah dan daging di rumah Anda. Sekarang apakah Anda bersedia menceritakan kepada kami kisah yang sebenarnya? Adi Pratama menatap lekat foto-foto itu. Wajahnya memucat. Tembok pertahanan yang ia bangun susah payah runtuh seketika di hadapan bukti ilmiah yang tak mungkin disangkal. Ia tahu semuanya sudah berakhir, berhadapan dengan gambar-gambar lokasi berlumur darah di rumahnya sendiri. Adi Pratama menyadari bahwa setiap sangkalan kehilangan makna. Benteng yang ia dirikan dengan kebohongan dan peran sebagai suami malang ambruk total. Ia tidak lagi tampak sebagai korban yang dikhianati, melainkan kembali pada wujud aslinya, seorang pembantai yang merenggut dua nyawa. Setelah hening yang panjang, ia mendongak, mata kosongnya menatap para penyidik. Lalu ia mulai berbicara. Pengakuannya adalah kisah pilu tragedi rumah tangga yang bermula dari pengkhianatan dan berakhir dalam amarah yang lepas kendali. Ledakan murka itu mengubah seorang lelaki pekerja keras menjadi sosok buas. Adi bercerita bahwa hidupnya hanya berputar pada kerja dan keluarga. Ia seorang sopir truk jarak jauh, pekerjaan amat berat, sering berhari-hari, bahkan berbulan-bulan jauh dari rumah. Semua pengorbanan itu ia terima demi satu harapan, memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anaknya. Ia sangat menyayangi istrinya, Siti Rahma, juga putra kecil mereka. Namun justru kepergiannya yang kerap itu menimbulkan kekosongan yang tak tertambal. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar tentang sang istri yang ketika ia tak ada tampak terlalu akrab dengan tetangga, Arif Wibowo. Awalnya ia menolak percaya. Cinta dan kepercayaannya pada istri terasa mutlak, tetapi benih kuriga sekali ditabur, diam-diam tumbuh. Dalam perjalanan dinas saat itu, ia memutuskan pulang satu hari lebih cepat tanpa memberi kabar. Berharap memberi kejutan, namun kejutan itu justru menimpa dirinya. Malam itu, kisah Adi serak. Kedua tangannya yang diborgol menggenggam erat sampai memutih. Saya tiba hampir tengah malam. Saya membuka pintu perlahan, berniat memeluk istri dan anak. Saat melewati kamar, terdengar suara-suara yang tak semestinya. Saya mendorong pintu. Ia terhenti, menarik napas dalam-dalam seakan memaksa diri menatap ulang momen ngeri itu. Dan saya melihat pemandangan itu, istri saya dan tetangga itu saling berpelukan di atas ranjang saya sendiri. Tanpa sehelai benang,
Dunia Adi runtuh seketika. Luka, amarah, rasa dikhianati, serta kehinaan menyatu jadi badai yang tak terbendung. Saya lupa diri. Ucapnya, ia kembali menerobos kamar. Arif Wibowo melihat sang suami dengan martil di tangan, panik hendak kabur namun terlambat. Dalam kalap, Adi mengayunkan martil, menghantam berkali-kali kepala lelaki yang ia nilai merusak rumah tangganya. Siti Rahma menyaksikan horor itu, berteriak, lalu berlutut memeluk kaki suami dan memohon. Tetapi bagi Adi kala itu, ia pun pengkhianat sumber segala dosa. Amuknya menghantam juga sang istri. Dengan martil yang sama, ia mengakhiri nyawa perempuan yang dulu ia cintai melebihi dirinya. Usai perbuatan itu, ketika amarah surut, ia terduduk di antara dua jenazah dan genangan darah. Ketakutan dan kebingungan menyerbu. Ia sempat terpikir menyerahkan diri. Namun bayangan putra kecil yang tertidur pulas di kamar sebelah menahannya. Ia terlalu kesal. Isaknya, jika saya dipenjara, siapa yang akan merawatnya? Ia akan menjadi anak yatim. Pikiran itu menyeretnya dari pembunuh karena emosi menjadi algojo berhati beku yang berhitung. Ia memutuskan menghilangkan jejak menutupi kejahatannya dengan segala cara. Ia menyeret kedua jenazah ke kamar mandi. Malam itu hingga keesokan harinya setelah menitipkan anak kepada kakek nenek dari pihak suami, ia menuntaskan pekerjaan biadab. Ia menggunakan pisau-pisau dapur untuk memotong-motong kedua tubuh. Lalu ia membeli banyak kantong plastik hitam berukuran besar. Bagian-bagian tubuh dimasukkan ke dalam kantong. Menunggu hingga tengah malam, saat gelap 40 minuten planet, ia mengendarai sepeda motor. Mengangkut kantong satu persatu ke ruas sungai yang sepi, lalu melemparkannya. Ia yakin arus sungai akan menghapus dan mengubur kejahatannya selamanya. Pengakuan Adi Pratama menutup seluruh rangkaian perkara. Pengadilan Negeri Sumatera Selatan kemudian menggelar sidang dengan bukti ilmiah yang tak terbantahkan dan pengakuan pelaku. Adi Pratama harus menghadapi hukuman paling berat menurut hukum. Majelis hakim menilai perbuatannya sangat serius. Meski akar persoalan berawal dari konflik rumah tangga dan pengkhianatan, tindakan merampas dua nyawa dengan kejam, lalu memutilasi dan membuangnya secara sadis, tidak bisa ditoleransi. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati bagi terdakwa Adi Pratama. Dari perkara ini, tampak betapa dahsyat daya rusak perselingkuhan bukan hanya merobohkan satu keluarga, melainkan mampu mengubah sosok lembut menjadi makhluk buas yang menorehkan kejahatan di luar nalar. Kecemburuan dan amarah ketika harga diri diinjak adalah api yang dapat membakar habis nalar serta peri kemanusiaan. Perkara ini menjadi pelajaran pahit tentang akibat gagal mengendalikan emosi, memilih kekerasan alih-alih maaf atau jalan keluar yang beradab. Namun tragedi terbesar bukan semata dua nyawa melayang dan satu orang menanggung hukuman, melainkan masa depan suram seorang anak yang tak bersalah. Seorang bocah kehilangan sekaligus ayah dan ibu dalam satu malam, karena drama kelam yang berakar pada pengkhianatan orang-orang yang paling ia kasihi.